Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Mengenal Masjid Al-Husaini Pantai Carita yang usianya 1 abad lebih. Jangan lewatkan. Tenda Besar, News Banten, Indonesia adalah negara yang kaya akan khazanah tentang jejak sejarah sebuah bangunan atau sirah perjuangan dan perkembangan agama Islam di negeri Nusantara. Salah satu yang cukup mencolok adalah peninggalan bangunan berbentuk masjid yang menjadi bukti sejarah perjuangan seorang pendakwah yang meninggalkan jejak sirohnya pada bangunan masjid yang ditinggalkan. Salah satu masjid yang menjadi peninggalan seorang pejuang dakwah di Banten bernama Syekh Kiai Haji Muhammad Hussein adalah sebuah masjid berusia lebih dari 1 abad yang dibangun olehnya. Bagaimana profil masjid tersebut? Simak di sini sebagaimana dilansir di http://kebudayaan.kemdikbud.go.id. Begini profilnya. Masjid Carita atau yang dikenal masyarakat sebagai Masjid Al-Husaini berada di Kampung Padegongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan terletak pada koordinat 06 derajat 31 kaki 57 inci lintang selatan dan 105 derajat 84,08 bujur timur. Batas utara masjid berupa permukiman warga, batas selatan berupa Sungai Cicori, batas timur berupa Jalan Raya Carita, dan batas barat berupa permukiman warga. Masjid ini memiliki denah persegi 4 dengan ketinggian lantainya dari permukaan tanah yaitu 90 cm. Ketinggian masjid secara keseluruhan dari tanah hingga puncak memolo yaitu tanda kurang lebih 8,5 meter. Masjid Al-Husaini ini memiliki arah hadap ke timur dengan 4 serambi di setiap sisi mata angin. Pada bagian serambi ini, berdirilah tiang-tiang penyangga atap yang bentuknya berupa kolom seperti pada bangunan kolonial. Pada dinding sisi timur masjid, terdapat satu pintu dengan 2 jendela yang keduanya berbukaan ganda, 2 daun. Pada setiap pintu terdapat lubang angin bermotif belah ketupat dan anak panah yang terbuat dari kayu. Sebelum memasuki ruang utama untuk salat, terdapat ruang aula yang dipergunakan untuk berkumpul berukuran 12 kali 3 meter yang terletak di sisi timur. Ruang ini memiliki 6 pintu, yaitu satu pintu di timur pintu utama, satu pintu di utara dan satu pintu di selatan, serta 3 pintu di barat yang menghubungkan ruang kumpul dengan ruang salat utama. Di bagian lubang angin pintu tengah menuju ruang salat ini terdapat ukiran kaligrafi berwarna hijau. Ruang salat utama berbentuk persegi dengan mihrab di dinding barat. Mihrab di masjid ini berhiaskan 4 pilaster semu dengan lengkungan berpelipit di bagian pintu serta ukiran kipas di bagian atas lengkungan mihrab. Bentuk dan hiasan pintu yang sama seperti mihrab digunakan pula pada pintu menuju ruang salat untuk perempuan atau pangwadonan yang berada di sisi selatan ruang salat utama. Di ruangan ini terdapat 4 tiang soko guru terbuat dari kayu dengan hiasan berupa ukiran motif tumpal di bagian atas. Pada bagian bawahnya, tiang berdiri di atas umpak berbentuk setengah labu. Keempat tiang soko guru ini tidak saling mengikat satu sama lain di bagian tengahnya. Berjarak tanda kurang lebih 1 meter dari mihrab, terdapat mimbar yang berdiri di atas pondasi setinggi 1 meter dari lantai. Mimbar ini berukir dedaunan di bagian pipi tangga. Terdapat 4 anak tangga untuk menuju tempat duduk mimbar yang terbuat dari kayu berukir sulur-suluran bercat emas dan hijau. Ruang salat khusus untuk perempuan atau pangwadonan berada di sisi selatan bangunan. Berbentuk memanjang dari barat ke timur dengan ukuran luas tanda kurang lebih 34,67 meter persegi. Pada dinding pembatas antara ruang pangwadonan dan salat utama, terdapat hiasan berbentuk lingkaran dengan bagian tengahnya terukir bunga yang dikelilingi tulisan kaligrafi berjumlah 3 buah. Selain itu terdapat pula 3 lubang angin berbentuk setengah lingkaran di atas hiasan lingkaran tersebut. Pada dinding sisi kiri atau selatan pun terdapat 4 jendela kaca berbentuk setengah lingkaran yang berfungsi sebagai pemberi cahaya untuk ruangan ini. Atap bangunan masjid terdiri dari 2 bentuk, yaitu berbentuk limasan di bagian serambi timur dan tumpang 4 di bagian bangunan utama. Pada atap ketiga dari atap tumpang, terdapat ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Ruangan ini dapat dimasuki melalui tangga kayu yang berada di sudut tenggara ruang salat utama.
Puncak atap tumpang masjid ini ditutupi oleh memolo yang bentuknya berupa susunan kubah kecil yang terbuat dari tembaga. Atap masjid sudah mengalami pergantian menggunakan genteng pres. Pada bagian lisplang terdapat deretan hiasan tumpal yang mungkin dahulunya terbuat dari kayu. Di sisi selatan bangunan masjid, terdapat bangunan terpisah yang dipergunakan sebagai tempat wudhu dan kamar mandi. Di sisi barat masjid terdapat makam KHM Hussein atau pendiri masjid beserta dengan keturunannya, 4 makam, yang sudah diberikan atap dan berlantai keramik. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh seorang murid Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni seorang ulama besar dari Serang, Banten yang dikenal sebagai salah satu ulama yang mengajar di Masjid Al-Haram, Makkah, bernama Kiai Haji Muhammad Hussein. Ia membangun masjid ini pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1809 dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol lonceng dalam penyebaran ajaran agama Islam lainnya di wilayah tersebut. Dianggap bermanfaat. Jasanya yang besar dengan membangun serta